Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiana Makaila Novan dari kelas 9B absen 27. Perkenalkan, nama saya Celenia Berusdiana dari kelas 9B absen 10. Dan pada video kali ini kita akan mempresentasikan tentang teks eksplanasi. Yang pertama, pengertian dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah jenis tulisan yang menceritakan prosedur atau proses terjadinya fenomena, baik fenomena alam maupun sosial, sehingga pembaca dapat memperoleh pemahaman mengenai latar belakang fenomena tersebut secara jelas dan logis. Ciri-ciri teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu faktual, informatif, tidak persuasif, strukturnya jelas, memuat sequence marker, menggunakan bahasa baku, menggunakan istilah, dan menggunakan konjungsi kausalitas. Selanjutnya adalah jenis-jenis teks eksplanasi. Yang pertama adalah teks eksplanasi sekuensial. Jenis teks eksplanasi ini menjelaskan secara rinci tahapan-tahapan suatu fenomena, seperti urutan daur hidup rantai makanan. Kedua, teks eksplanasi faktorial merupakan sebuah jenis deskripsi yang menggambarkan efek dan konsekuensi dari suatu proses, misalnya dampak penjajahan. Yang ketiga adalah teks eksplanasi teoritis. Penjelasan ini mengandung spekulasi tentang potensi di balik fenomena alam. Misalnya, jika gunung berapi meletus dapat memicu bencana alam lain yang lebih dahsyat. Dan terakhir, yang keempat, teks eksplanasi kausal. Teks eksplanasi adalah jenis penjelasan yang menjelaskan sebab atau sebab dari sesuatu yang berubah secara bertahap. Contoh, proses longsor. Kaidah kebahasan teks eksplanasi. Yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia baku sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua, adanya penggunaan beberapa istilah ilmiah yang diperlukan dalam menjelaskan proses terjadinya fenomena. Contohnya, spektrum warna ditentukan oleh perbedaan panjang gelombang. Yang ketiga, membahas hal-hal yang sifatnya umum, dengan tidak mengikutsertakan partisipan mengenai manusia. Yang keempat, penulisan teks harus sesuai dengan peristiwa yang benar-benar terjadi atau sesuai fakta. Yang kelima, menggunakan kalimat pasif dan kalimat tidak langsung dalam isi teks, seperti penulisan menggunakan pronomina dan tidak menggunakan tanda petik. Yang keenam, terdapat konjungsi kausalitas atau sebab akibat dan waktu di dalam isi teks, seperti kata sebelumnya, jadi, dan, tetapi, atau namun. Bahkan adapun pada kenyataannya, kemudian, dan lain-lainnya. 7. Jika menggunakan kata kerja, maka harus sering relasional dan juga material. Yang kedelapan, menggunakan kalimat transitif dan intransitif. Struktur teks eksplanasi. Yang pertama adalah identifikasi fenomena. Di bagian ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena alam tersebut bisa terjadi. Yang kedua adalah rangkaian kejadian. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Bagian ini disebut juga dengan deretan penjelas. Dan yang ketiga, interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai ulasan atau penarikan kesimpulan. Pada bagian ini, penulis dapat memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Selanjutnya, cara membuat teks eksplanasi. Yang pertama, menentukan subjek untuk membuat teks eksplanasi. Selanjutnya, membuat kerangka teks eksplanasi. Yang terakhir, mengembangkan struktur deskriptif. Berikut ini adalah salah satu contoh dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi ini berjudul Proses Terjadinya Pelangi. Di paragraf pertama, yaitu identifikasi fenomena, di paragraf ini berisi gambaran umum tentang pelangi. Lalu di paragraf kedua terdapat rangkaian kejadian.
Paragraf ini lebih menjelaskan secara rinci proses terbentuknya plankton. Di paragraf yang terakhir, atau paragraf ketiga, adalah paragraf kesimpulan atau interpretasi. Sekian video penjelasan materi teks eksplanasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.